inisial saya terpampang di atas namanya Kak Res, tapi kebanyakan teman-teman bidan manggil Kak Reza. Ya, bener aja sih, Res jadinya Reza, tapi yang tepat itu nama saya Kak Reski, tapi disingkat jadi Kak Res begitu. Nah, baik teman-teman semua, kita mulai acara kita pada malam hari ini. Berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang didiskusikan pada malam hari ini setidaknya bermanfaat dan menjadi refresh kembali buat teman-teman bidan, karena memang yang namanya soal hukum begitu beragam, dari soal yang paling mudah, menengah, sangat sulit mungkin, atau hot ya, high order thinking skill. Jadi bunda-bunda harus sering-sering terbiasa menjalani atau mengerjakan soal hukum. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oh, mohon maaf, sekaligus kita juga mendoakan mungkin salah satu dari peserta kita dari Pulau Sumatera yang saat ini masih terdampak terkait bencana. Semoga Allah berikan eh, pengganti yang lebih baik dari sebelumnya, serta diberikan ketabahan, serta teman-teman mendapatkan bantuan. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke bunda-bunda semua, tadi saya udah tanya kabar, alhamdulillah kalau sehat, semoga sehat selalu. Hari ini kita mau belajar apa Kak Res? Nah, sebelum saya memperkenalkan narasum kita, nanti di sesi berikutnya, di sini Kak Res mau mengajak teman-teman semua kita untuk mengenal sedikit terkait yang namanya UK Nakes. Nah, mau ngapain sih Kak Res? Nah, teman-teman bisa ketik aja, misal di sini UK Nakes Profesi Bidan. Terlihat ya layar-layar dari layar yang sudah Kak Res tampilkan? Terlihat. Oke, terlihat. Jadi muncul ini registrasi online uji kompetensi pendidikan profesi bidan. Jadi ada D3 bidan, D3 perawat, semua mahasiswa kesehatan ini ada di Ukanakes di sini. Nah, Kak Res coba mau dulu ke profesi bidan. Oh, lagi error ya. Coba kita cek lagi. Wah, lagi error teman-teman semua. Kita coba ulang. Nah, oh iya benar sekali. Jadi datanya seharusnya seperti ini. Kalau misalkan saya contoh dengan prodi lain ya. Ya, oke, ini dia. Nah, nah kalau webnya nggak error, tampilannya itu harusnya seperti ini, bunda-bunda. Oh, sedang error semua ya? Oke, baik. Nah, ternyata beberapa kali sistem dari Ukanakes ini error ya. Jadi tadinya Kak Ares mau melihatkan ya, kalau misalkan di Ukanakes itu seperti ini, tapi ini tampilan tidak lengkapnya ya. Itu ada pengumuman hasil terkait jadwal UKOM. Nah, karena memang belum keluar, insya Allah dalam waktu dekat nantinya akan keluar. Kares akan mengajak bagaimana sih melihat pengumuman hasil UKOM, misalnya contoh. Kita cek di sini, apakah bisa diklik? Nah, ternyata masih error. Baik, kayak Kares stop share. Sepertinya karena memang tidak bisa, kita beralih ke yang lainnya ya. Oke. Jadi bunda-bunda semua, insya Allah kayaknya kalau terkait teknis UKOM sendiri udah pada paham semua lah ya. Nah, kalau misalkan Kak Ares refresh kembali, bunda-bunda kalau semisalkan kategori kelulusan UKOM itu berdasarkan apa? Kira-kira udah ada yang tahu? Ada yang belum? Oh, belum ternyata. Baik, sebelum ke situ, Kak Res ingin bukan menjelaskan ya, cuman hanya refresh kembali saja terkait yang namanya blueprint ini. Saya ingatkan Bu Bidan nantinya banyak sekali materi yang nantinya akan dipelajari tentunya ya. Nah, kalau dari bahasanya sendiri, blueprint itu kira-kira apa ya sederhananya, bunda-bunda, kakak-kakak? Apa kira-kira ada yang tahu? Sederhananya adalah apa? Bisa dilihat? Nah, secara sederhananya kita anggap adalah apa bunda-bunda? Kisi-kisi. Kisi-kisi. Jadi memang ini berupa indikator terkait materi yang diujikan saat UKOM. Ini memang tahun 2024. Apakah ini tetap digunakan? Mohon maaf tahun ini. Apakah nanti tahun 2026 tetap digunakan?
Nah, mungkin perbedaannya dari sini persentasenya masing-masing. Bisa jadi kehamilan jadi 30%. Nah, tapi kita nggak tahu karena memang belum ada info lanjutnya. Tapi terkait materi yang nantinya akan diujikan tentunya ini terkait pranika prakonsepsi, kehamilan, persalinan dan kelahiran, nifas dan menyusui, PBL ya, ada bayi anak balita dan prasekolah serta kestro dan KB. Kalau misalkan kita lihat di sini antara kehamilan dan persalinan serta kelahiran itu adalah presentasi yang besar. Artinya ini yang diujikan sangat banyak saat UKOM terkait kehamilan, persalinan, kelahiran itu banyak. Nah, tapi jangan karena ini yang paling banyak yang tidak eh, tidak digunakan, tidak dipelajari seperti itu. Ya bunda-bunda semua. Baik, kita lihat di sini. Ingat, kalau yang namanya UKOM itu sifat soalnya ada dua, recalling dan reasoning. Nah, ini teman-teman bidan senior itu yang chat saya seperti ini. Kak Ares, saya tuh udah berumur ya. Jadi rasa-rasanya susah banget buat belajar. Nah, apalagi sifat soal 10% recalling, artinya banyak teori-teori yang bunda-bunda harus mengingat kembali. Materi saat S1 dulu, saat T3 dulu, awal-awal semester itu tentunya akan keluar saat UKOM begitu. Selain dari reasoning ini sendiri terkait analisis yang mendalam. Nah, terus tinjauan jenis kasusnya seperti apa? Ya tentunya tentang normal. Paling banyak normal. Ya udah yang bahas itu normal-normal aja. Penyimpangan hanya sekitar 30%, lalu kegawat darutan. Nah, jangan lupa terkait tinjauan dari setting lokasi ini yang sering mengecoh bunda-bunda. Bunda-bunda udah semua udah bisa menjawab soal UKOM tapi lupa setting lokasinya. Ada opsi yang saya pilih rujuk. Ternyata saya baru lihat opsi dari vignette-nya, mohon maaf, itu settingnya di rumah sakit. Mau dirujuk kemana lagi? Dalam soal UKOM tidak dijelaskan rumah sakitnya itu lebih lengkap. Tidak. Intinya kalau udah rumah sakit, rumah sakit. Tidak disebutkan misalnya rumah sakit Harapan Bunda, tidak. Jadi cukup rumah sakit aja. Seperti itu bunda-bunda semua ya. Jadi harus benar-benar paham terkait apa namanya setting lokasi itu diperhatikan. Bisa jadi itu adalah kata kunci yang bunda-bunda bisa gunakan untuk menjawab soal UKOM. Begitu. Nah, tadi saya tanya ternyata masih beberapa bunda-bunda tidak tahu terkait kategori kelulusan UKOM ya. Coba kita cek kembali nih ya sebentar. Ya, kita refresh lagi ya bunda-bunda sebelum belajar karena memang itu penting. Jadi nanti nggak ini gimana seriusan? Enggak, jadi begitu. Pahami bentuk soal UKOM. Soal UKOM ada berapa soal, kakak-kakak? Yuk, 180. Kita kasih waktunya. Berapa waktunya? 180 menit. Kemarin bulan Agustus itu bunda-bunda habis ujian kok malah tiba-tiba langsung hubungi Kak Ares, ini tadi saya UKOM servernya error, ini gimana, saya lulus nggak ya? Kita berdoa saja ya, namanya server sedang error tapi alhamdulillah beliau sudah lulus UKOM. Nah begitu, karena selain kita belajar apa namanya menjawab soal-soal UKOM terkait teori-teori yang diujikan, terkait praktik-praktik yang diujikan, disajikan dalam bentuk soal, kita juga berlawanan dengan waktu. 180 soal itu cuma dikasih waktu 180 menit. Artinya cuma satu soal berapa menit? 1 menit. Ya. Nah, tapi bukan berarti Bu Bidan mengerjakan soal itu Oke, soal keempat 1 menit, tapi udah selesai. Tunggu dulu sampai selesai, enggak. Jadi subsidi waktu. Misal nomor 5 bisa ngerjakannya 60 detik. 60 detik sama dengan 1 menit. Yang ke-6, 30 detik. Soal yang ke-7 itu 1 menit 20 detik. Gak apa-apa karena udah subsidi oleh soal-soal sebelumnya. Jadi dengan kita belajar sering, tahu cara menjawab soal UKOM, membedakan dari setiap lead in, jadi bunda-bunda itu akan bisa cepat mengerjakan. Oke, soal kesekian bisa 30 detik aja. Oke deh, nanti soal ke-11 ternyata memang agak susah, harus dibaca berulang-ulang vignette-nya, padahal sudah fokus ke lead in, itu 1 menit 20 detik. Jadi bunda-bunda harus mengerjakan semua dalam waktu 180 menit. Begitu. Kalau memang ragu-ragu, diklik ragu-ragu aja. Siapa tahu mungkin itu benar, nanti itu terhitung daripada bunda-bunda semua tidak menjawab dulu tapi waktunya sudah habis. Begitu ya. Langkah pertama buat menjawab soal UKOM tentunya selalu ini.
kayaknya Bu Bidan udah capek dah dikasih apa namanya diingatin terus baca pertanyaan, terus dilakuin nggak bunda-bunda kalau setiap ngeliatin soal hukum? Lakuin. Dilakuin. Jadi itu menjadi kata kunci. Jadi benar-benar banget Bun. Lihat soal dulu, pertanyaan, baru nanti ke vignetnya. Gitu. Manajemen SOAP masih ingat Bu Bidan teman-teman semua ya? Insya Allah. Insya Allah ya, memang itu isinya seperti itu, subjektifnya objektif. Jadi kalau misalkan mengerjakan soal hukum dalam bayang-bayang Bu Bidan ini, anggaplah sedang melayani seorang pasien. Jadi benar-benar kerasa banget Bun, ngerjain soal hukum. Seperti itu. Yang keempat apa? Nah ini lagi yang tadi Kak Ares sampaikan, setting lokasi yang tadi ya. Jadi jangan sampai Bu Bidan lupa nih terkait setting lokasinya. Jangan menambahkan data pada soal. Bu Bidan ini luar biasa ya kalau saya bilang dalam hal praktik pengalaman. Tapi dalam soal hukum itu banyak yang tidak bisa kita bantah. Misal kayak ini kok begini harusnya ada hasil labnya nih, nggak bisa nih saya harus tambah nih. Saya tetap pilih ini aja nih karena dugaan saya begini, tidak bisa seperti itu Bun. Jadi kalau memang itu yang sudah ditanyakan, datanya seperti itu, kita kerjakan saja. Begitu. Saya yakin teman-teman kakak-kakak bidan yang senior luar biasa, Masya Allah, yang hadir pada malam hari ini juga, itu adalah bidan-bidan yang cerdas, yang memang kompeten di bidangnya. Tapi karena kita mau ngambil apa namanya, mau lulus UKOM, mau diwisuda, mendapatkan gelar BDM ya bunda-bunda, ya memang harus melalui proses yang namanya UKOM ini. Itu yang dinamakan sistem exit exam ya teman-teman, bunda-bunda ya. Jadi kalau misalkan lulus UKOM belum apa namanya belum lulus UKOM, apakah bisa wisuda? Tidak bisa. Nggak bisa wisuda. Apalagi kalau nggak bisa lulus UKOM kira-kira? Nggak dapat apa nih, Serkom ya, bener ya. Abis itu nggak dapat STM. Ijazah pasti juga nggak akan dapat, wisuda juga tadi, belum lagi Serkom. Jadi pekerjaan tertunda. Gitu. Jadi insya Allah nih kayaknya bunda-bunda yang semangat belajar, cuman kata UKOM, ini mah gampang banget. Bertahun-tahun belajar, yang ditaklukkan ujung-ujungnya UKOM. Nah jangan sampai kalah sama UKOM ya. Nah yang tadi saya sampaikan dua kategori, kan kalau SPL terbaru dari apa namanya kolegium ya, karena memang ada peralihan dari asosiasi dipegang oleh kolegium ya bunda-bunda ya, betul? Sudah tahu beritanya bunda-bunda terkait UKOM ini sudah dipegang oleh kolegium? Bagaimana? Nah, iya betul sekali. Di situ di dalam poin berapa Kak Ares lupa? Tadinya Kak Ares mau tampilkan ya. Itu berdasarkan setting lokasi standar batas lulus. Nah, tidak dijelaskan secara rinci ya, tapi ya. Nah, terkait regulasi sebelumnya itu berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 ada dua kategori kelulusan UKOM. Yang pertama berdasarkan apa bunda-bunda kakak-kakak? IPK sama UKOM itu sendiri. Nah, UKOM-nya berapa? 40%, IPK-nya adalah 60%. Kalau bunda-bunda profesi yang diambil adalah IPK saat S1. Seperti itu ya. Nah, jadi jangan ditanya lagi Kak, IPK saya 3, sekian harus benar berapa? Tidak benar berapa yang di apa namanya di bunda-bunda cari gitu. Jadi yang benar-benar harus dilakukan adalah menjawab semua 180 soal dan yakin menjawabnya sudah dengan baik dan benar. Karena memang ada kasusnya seperti ini bunda-bunda, IPK-nya itu 3,50 tapi tidak lulus UKOM lah. IPK-nya tinggi loh padahal. Kira-kira masalahnya ada di mana ini bunda-bunda, kakak-kakak? Ada di sedikit. Berarti masalahnya ada di UKOM-nya ya. Nah, jadi bunda-bunda jangan lagi bertanya, Kak IPK saya 3,2, emang saya harus benar 110? Enggak ada hitungan kayak gitu. Karena selain dari dua kategori ini berdasarkan nilai batas lulus, asumsikan ada 5.000 bidan misalnya yang UKOM. Bunda-bunda ada yang UKOM-nya periode 1? Ada ya di sini ya, sepertinya ada deh kayaknya. 5.000 bidan yang UKOM itu harus UKOM dulu bunda-bunda. Jadi harus UKOM dulu, asumsikan 5.000 yang UKOM di bulan Maret misalnya. Nah selesai UKOM ditentukan batas nilainya. Oh ternyata dari 180 rata-rata nasional 5.000 peserta ini didapat 112. Kalau misalkan benarnya cuma 111, kira-kira lulus atau enggak?
Tidak. Belum tentu, bisa iya bisa tidak, karena kan ada perhitungan juga ya, dari nilai dari IPK. Nah, tapi bunda-bunda diusahakan, misal kalau memang sudah pernah mengerjakan tryout, karena di tryout kan pasti ketahuan ya, apalagi di klinik UKOM, dari 180 soal bisa benar berapa. Nah, itu bunda-bunda bisa cek di situ. Harus sering latihan gitu ya. Jadi tidak lagi ya terkait hitung-hitungannya bagaimana, yang difokuskan adalah bagaimana cara menjawab soal UKOM, sering melihat bentuk-bentuk soal UKOM dari bentuknya yang susah, bahkan ada yang bilang aduh ini aneh banget soalnya. Bunda-bunda harus fokus ke situ ya. Begitu. Bisa lulus UKOM 1 kali ujian bunda-bunda? Bisa, bisa. Oke, bisa ya. Waduh, Insya Allah kita usahakan harus bareng-bareng. harus bisa, Kak. Harus bisa, betul banget ya. Saya doakan, kami doakan, bukan saya saja tapi teman-teman semua yang ada di klinik UKOM mendoakan Bu Bidan semua bisa lulus UKOM 1 kali ujian aja. Nah, ini ya yang namanya struktur soal UKOM bunda-bunda. Misal contoh seperti ini. Seorang perempuan umur bla 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 bla. Nah, kira-kira kalau tanpa pertanyaan ini, Bu Bidan ini menduga ini soal terkait apa? Masalahnya apa? Yang langsung Bu Bidan lihat Privasi, terkait soal apa? etik, Cash Pro, Kak. Terkait soal cash flow ya. Jadi yang menjadi masalah di sini apa Bu Bidan? Keputihan. Keputihan. Tapi kalau misalkan udah ada ini, bagaimana? Sangat mengganti. Tapi kalau udah muncul kayak gini gimana? Jadi berubah kan? Tidak fokus kepada keputihannya kan? Jadi fokusnya kemana? Etik, pada etik. Prinsip etiknya kan. Nah, jadi makanya pentingnya bunda-bunda membaca soal terlebih dahulu. Maksud saya pertanyaannya dulu, baru ke ini, ke lead in, apa namanya, ke vignette soal kasusnya. Gitu ya bunda-bunda. Gimana? Udah siap buat kita belajar pada malam hari ini? Mau nyobain soalnya? Coba suaranya yang kenceng dulu deh. Mau, mana nih suaranya? Oke ya. Baik, sebelum itu tentunya Kak Ares mau perkenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau. Beliau mau berdiskusi dengan teman-teman bidan semua. Mungkin langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dokter ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Res, ibu-ibu bidan semua. Selamat malam Bu Dokter. Bu Dokter ini kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Kak Res. Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu Kak Res sehat. sehat ya. Amin. Saya doakan Bu Rini juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Terima kasih banyak Bu Dokter yang sudah mau hadir di pertemuan Zoom dengan klinik UKOM dan menyapa teman-teman semua. Mungkin dari Bu Rini ada yang ingin disampaikan atau menyapa dengan teman-teman, disilakan, boleh sekali. Selamat malam ibu-ibu bidan semua. Tetap semangat ya. Tadi udah disebutkan ya, jadi ya udah para senior semua ini Kak Res. Oke, silakan Kak Res, saya kembalikan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter ini. Jadi teman-teman, narsum kita pada malam hari ini bersama Bu Dokter ini. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum juga. Nah, enaknya kalau ketemu di Zoom rame-rame, walaupun jaraknya jauh, kita bisa saling kenal. Oh, Bu Bidan itu dari kampus itu. Salam kenal ya Bu Bidan. Jadi begitu. Oke, buat bunda-bunda semua, alhamdulillah kita udah kenalan sama Bu Dokter ini. Beliau yang akan diskusi, sharing dengan kita pada malam hari ini. Nah, langsung saja saya akan tampilkan. Sudah terlihat semua teman-teman? Sudah. Ya. Oke. Jadi nanti kalau semisalkan sudah mulai belajar, nanti dimohon lebih aktif lagi ya, begitu. Oke. Nah, baik Bu Bidan semua, soalnya sudah slide-nya sudah muncul. Dimohon teknisnya seperti ini. Kak Ares nanti akan menampilkan soal yang sudah dibawakan oleh Bu Dokter ini. Yang sudah disiapkan oleh Bu Dokter ini. Jadi nanti teman-teman teknisnya seperti ini.
Kak Ares kasih waktu 40 detik aja deh buat baca dan analisis karena kita juga belajar latihan waktu. Jadi bunda-bunda semua itu terbiasa menjawab soal UPAM dengan waktu yang ada. Tapi bukan buru-buru ya. Kadang saya lihat belum waktunya selesai udah B bang, C bang, D. Nah, enggak kayak gitu ya. Jadi lebih teratur, lebih aktif saja. Agar lebih enak diskusinya, usahakan Bu Bidan dan teman-teman suara jangan sampai bocor ya. Jadi nanti bisa fokus baca soalnya. Setuju semua teman-teman semua, bunda-bunda, kakak-kakak? Setuju. Setuju ya. Oke, sudah pada setuju semua. Langsung saja, sebentar ya. Recording in progress. Oke, baik. Langsung saja, mungkin kepada Bu Dokter ini bisa langsung saya slide ke berikutnya ya. Ya, Untuk, silakan. oke, baik. Ini dia soal yang pertama. Oh, sebentar, ini agak error, jadi tidak bisa terslide. Sebentar, Bu Bidan ya. Ya, saya akan share kembali sebentar. Nah, ini dia. Jadi ada masalah. Ya. Oke, ini dia. Ya. Ya, baik. Ini dia soal yang pertama. 40 detik dimulai dari sekarang. Kenapa? Oke, udah habis nih Bu Bidan waktunya ya. Kita fokus langsung jawab aja di kolom polling yang sudah disediakan. Yuk, disilakan. Ya. Ingat langkah awal tadi, baca LinkedIn. Yang ditanyakan adalah tindakan awal yang tepat. Nah, ini kita baru soal yang pertama Bu Dokter dan teman-teman ya. Tapi sudah variatif sekali jawabannya. Oke, silakan Kak Ares kasih waktu lagi, waktu untuk menjawab. 3, ulang, 5, 4, 3, 2, 1. Kak Ares info dan ini dia hasil jawaban dari teman-teman semua. Wah, ini luar biasa, sangat banyak yang sudah menjawab. Tapi 4 opsi terpilih. Saya anggap yang D ini sepertinya terpencet ya. Nah, bagaimana? Saya stop sharing, tidak usah berlama-lama. Langsung saja, belum langsung pembahasan, saya mau nanya dulu deh. Ini Kak Ares buru-buru banget, jangan. Bunda-bunda, soalnya apa? Apakah tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut? Yang ingin berpendapat, disilakan nyalakan mikrofonnya, boleh? Ada? Selamat malam. Selamat malam. Ada Bu Bidan Sulianti ya, Masya Allah. Kabarnya gimana, sehat ya? Sehat, izin Kak Res. Iya, boleh. Saya berusaha menjawab pertanyaannya, apakah tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut? Di sini saya memang jawab A, yaitu mengeringkan bayi, menjaga kehangatan dan melakukan observasi ketat. Karena di sini langkah awal itu yang harus kita lakukan sebelum tindakan selanjutnya. Karena di sini aspiksia mengalami aspiksia neonatal dengan upper score 6,7. Jadi menurut saya nomor A yang paling tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bidan Sulianti atas jawabannya ya. Jadi salah satunya dari kata kunci Apgar skornya 6/7. Oke. Bu Bidan yang lain ada yang ingin berpendapat, mana nih suaranya? Harus aktif. Bidan itu selalu aktif kalau udah di webinar pembahasan soal. Mana Bu Bidan yang memilih opsi selain A deh? Saya mau dengar. Ada Bu Bidan yang memilih memberikan oksigen tambahan dan segera melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Siapa Bu Bidan? Ada? Nggak ada nih. Yang jawab B. Gak usah ragu-ragu, gak usah merasa bersalah, karena kita tidak tahu jawaban yang tepat yang mana ya Bu Bidan ya. Yang memilih C, melakukan resusitasi jantung paru
dengan kompresi dada ventilasi. Ada Bu Bidan? Nggak ada suaranya, ini mana suaranya Bu Bidanku? Yuk, lebih aktif lagi dong, biar kita enak belajarnya. Diskusi ya, ini bukan buat saling adu-adu jawaban, tidak sama sekali. Oke. Atau memang Saya kebanyakan? menjawab. Oke, Bu Bidan Magdalena ya. Ya. Oke, gimana? Apa tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut? Kebetulan saya memilih B, memberikan oksigen tambahan dan segera melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Kenapa saya memilih B? Karena berat badan bayi tersebut 2100 gram, mengalami aspesia neonatal dengan Apgar skor 6/7 dan terlihat merintih. Ya, begitulah Pak, Kak Res. Oke, baik. Terima kasih Bu Bidan Magdalena atas jawabannya. Kita udah punya 2 opsi, ini luar biasa. Nah, kayak gini Bu Bidan ya. Jadi tidak ada yang disalah-salahkan ya. Nanti kalau memang jawabannya salah satu dari yang sudah dijawab, tidak apa-apa. Kan artinya kita belajar bersama ya. Oke, saya keep 2 jawabannya, yang A dan B dari Bu Bidan Sulianti dan Bu Bidan Magdalena. Langsung saja ikan pari, ikan hiu, mari bahas yuk. Yuk, begitu nanti jawabannya. Oke, Bu Dokter. Ya. Baik, terima kasih Kak Res, Ibu-Ibu Bidan. Kita sharing ya, kita diskusi terkait dengan soal pertama. Tadi udah disampaikan oleh Kak Res bahwa kalau soal hukum itu nanti akan ada soal 180, nanti waktunya juga 180 menit. Nah, gimana cara triknya? Jadi ini actionnya soalnya ya Ibu-Ibu. Pertama itu baca soalnya ya. Nah, kalau di sini apakah tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut? Ya, tadi sudah ada yang menjawab, kita sekarang pembahasan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu kata kuncinya ya dari soal berikut ini. Pertama itu ada penunjuk bahwa berat lahirnya itu 2100 gram. Berarti 2100 itu kategorinya adalah BBLR. Nah, kurang dari 2500 gram ya. Kemudian bayi mengalami aspeksia neonaturum dengan Apgar skornya 6/7. Nah, 6/7 ini sudah kita kategorikan ke aspeksia ringan sampai aspeksia ringan ya, sampai sedang. Kemudian bayi terlihat merintih ya. Bayinya udah merintih. Nah, tindakan apa yang paling tepat untuk penunjuk soal ini? Kita lihat option A ya. Nah, saya akan jelaskan dulu nih. Dari pertama kita udah lihat tuh 2500 berarti di bawah 2500 berarti di BBLR. Kemudian dia Apgar skornya sudah rendah ya. Dia lahirnya 15 menit yang lalu. Kemudian kenapa BBLR adalah rentan akan mengalami masalah di gangguan pernafasan dan hipotermia ya. Nah, kemudian itu dengan dia Apgar skornya 6/7 menunjukkan bahwa dia mengalami aspeksia ringan sampai sedang ya, 6/7 ini nih Ibu-ibu ya. Nah, kemudian dia sudah merintih atau bahasanya grunting ya. Nah, itu adalah penanda bahwa adanya tanda distres pernafasan. Ya, berarti sudah ada gangguan pada alveolinya, menunjukkan usaha bayi untuk mempertahankan tekanan pada alveoli. Nah, dia lahirnya baru 15 menit yang lalu. Berarti dia masih dalam masa adaptasi fase awal dari intrauterin ke ekstrauterin. Itu kondisinya ya. Nah, kemudian kita lihat optionnya. Nah, yang A itu mengeringkan bayi, menjaga kehangatan, dan melakukan observasi ketat. Itu ya, kita lihat lagi kondisi tadi. Berarti ini untuk saat ini belum merupakan pilihannya. Bukan merupakan pilihan pertama. Kita lewatkan dulu ya. Nah, yang kedua, yang B itu mengeringkan bayi itu adalah tindakannya bagus kalau untuk mengeringkan bayi pada kondisi bayi normal ya, namun tidak pada BBLR dengan asfiksia. Karena kita tahu tadi ya, bayi BBLR dengan asfiksia itu BBLR saja dia adalah kemungkinan untuk terjadinya gangguan pernafasan dan hipotermi. Ya, kita tahu ya kalau hipotermi itu
akan berakibat berdampak tidak baik terhadap bayi, apalagi dengan asfiksia. Ini tambah lagi dengan suhu berat badannya kurang dari 2.100 gram. Nah, pada saat ini itu bayi sudah memerlukan intervensi lanjutan. Jadi pilihan A bukan option kita. Paham ya ibu-ibu ya? Kalau saya kecepatan kasih tahu. Kemudian yang B itu memberikan oksigen tambahan dan segera melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Nah, sesuai dengan kondisi tadi, ini adalah memberikan oksigen karena dengan bayi merintih itu berarti ada tekanan pada bayi sudah berusaha untuk mengatur pernafasannya dari tekanan pada alveolinya. Kemudian bayi itu BBLR beratnya 2.100 gram, kemungkinan bisa akan terjadinya hipotermi. Dia sudah mengalami gangguan pernafasan. Makanya tindakan untuk saat ini adalah memberikan oksigen tambahan dan untuk melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Itu ya. Nah, kenapa option C? Udah paham ibu-ibu? Udah ya. Paham, Bu. Ya, kemudian kita lihat option C, ya. Nah, melakukan resusitasi jantung paru dengan kompresi dada dan ventilasi. Nah, untuk kasus ini itu tidak tepat. Ya, kenapa? Resusitasi lengkap itu bila bayi bernafas menggap-menggap. Ya, kemudian denyut jantungnya itu kurang dari 60 kali per menit. Nah, pada kasus ini bayinya masih merintih. Gitu ya. Jadi tidak ada penanda dia harus dilakukan untuk resusitasi. Jadi ini belum tepat ya yang C, maka tidak dipilih, disilang ya. Nah, kita lihat option untuk jawaban yang D adalah menunda tindakan dan menunggu kondisi bayi membaik secara spontan. Nah, ini itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh ini pada saat ini dilakukan. Kita harus lakukan tindakan segera. Karena kalau tidak ditangani dengan segera, bayi itu akan terjadi gawat bayi yang lebih ini ya, karena Apgar skornya tadi sudah dalam kondisi yang ringan sampai sedang. Kemudian kemungkinan dia juga akan mengalami hipotermi. Kemudian ada gangguan pada nafas karena dia sudah merintih. Jadi pilihan yang tepat itu adalah berada pada option B. Demikian Kak Res, Oke, dikembalikan lagi. terima kasih Bu Dokter ini atas penjelasannya luar biasa sangat lengkap teman-teman dari opsi per opsi. Tadi siapa yang udah jawab B, teman-teman semua? Bunda-bunda. Saya. Oke. Nggak usah berkata-kata kalau soal kata belum tepat. Kita malam ini belajar. Jadi tahu mungkin ada yang sedikit flash. Berarti nih kita lihat kan yang udah digaris-garisi bahwa dia 2.100 gram. Kemudian Apgar skornya 6/7. Bayinya merintih. Penanda lain nggak ada, dia udah lahir spontan 15 menit yang lalu. Kita pikirkan nih, kita digiring dengan keadaan kondisi bayi itu. Apa dengan kondisi itu yang harus kita lakukan? Nah, jadi jangan terkecoh ya ibu-ibu ya. Jangan memikirkan yang tidak ada di dalam penandanya. Jadi mulai latihan itu di garis-garisi itu apa gitu ya. Tapi kalau seandainya ada yang lain, optionnya mungkin pilihan jawabannya lain. Tapi ketika kita fokus ke soal yang ini, kita tandanya yang mana. Nah, kita menggiring pertanyaannya, menggiring jawabannya sesuai dengan pertanyaan, kemudian option yang sudah kita garis bawahi, yang mana penandanya. Itu ya ibu-ibu ya, jadi jangan terkecoh. Karena antara option-option itu semuanya ketika dibaca-baca, apalagi dalam kitab ujian itu, yang mana ya, yang mana ya, yang mana. Jadi itu kuncinya. Gitu ya ibu-ibu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dokter ini. Papa Bu Bidan Sulianti dan teman-teman yang lain luar biasa, udah fokus banget ya. Jadi belajarnya lebih enak. Yang terkecoh awal itu kalau tindakan yang tepat, iya nomor B gitu. Oke, baik ya. Langsung saja nih, ikan pari, ikan hiu, mari lanjut yuk. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Mohon fokus ya. Izin saya mute dulu biar tidak ada suara yang bocor. Oke. Ya, ini dia soal yang kedua. 40 detik dimulai dari sekarang.
Evaporasi. Radiasi, panas ya? Evaporasi. Evaporasi itu apa artinya? Evaporasi. Kelompok yang sudah muncul, kita jawab bareng-bareng nih, Bunda ya. Apakah mekanisme kehilangan panas yang terjadi akibat kondisi tersebut? Yuk, langsung saja yang ingin Evaporasi. berpendapat. Jangan yang ingin, yang harus berpendapat. Yuk, untuk soal yang kedua, Bu Bidan. Kita punya opsi banyak ternyata ya. Dari A sampai E, antara lain ada evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi, dan konservasi. Oke? Gimana Bu bulan. Bunda yang ingin berpendapat? Disilakan. Baik tidak segera dikeringkan. Baik tidak. Apakah ada? Kecairan Bunda, itu langsung kakak-kakak? menempel ke permukaan tubuh. Beberapa menit kemudian baik itu menggigil dan suhu 3. Bu Bidan Herawati, betul ya? Ada yang ingin berpendapat? Oke, mungkin Bu Bidan Teti ingin berpendapat? Ya, bagaimana? Salah ngeklik, Kak. Oh, salah klik. Oke, nggak apa-apa. Bu Bidan yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Yuk, suaranya mana nih? Gak usah khawatir, nanti kita Izin Kak, itu mungkin jawabannya evaporasi ya Kak. evaporasi. Kenapa nih? Karena terjadi penguapan ya Kak ya, karena cairan ketubannya tidak segera dikeringkan. Oh, oke, Gitu, oke, Kak. baik. Oke, terima kasih karena cairan ketubannya tidak segera dikeringkan. Jadi, Bu Bidan tadi sudah memilih opsi yang evaporasi. Oke, terima Itu kasih lagi. atas jawabannya. Ada lagi, Bu Bidan? Selain dari opsi evaporasi ada konduksi nih. Ada juga yang pilih konduksi. Nggak ada juga. Saya konduksi, Kak. Bu Bidan Wahyu konduksi. Kenapa Bu Bidan? Ya karena tidak segera dikeringkan, akhirnya suhu tubuh bayinya turun. Oh, oke. Jadi kata kunci yang sama tapi opsi yang berbeda. Oke, ini Ya, terkait. Kak. Terima kasih Bu Bidan Wahyu atas pendapatnya. Kita udah punya dua opsi. Yang terbanyak ada yang A dan yang B. Kira-kira apa yang tepat? Mungkin ada yang mau pilih opsi lain selain A dan B? Konveksi? Nggak ada? Oke, langsung saja nih ya. Burung kenari gigitin beras. Mari kita Bahas. bahas. Bu Dokter ini disilakan. Baik, Kak Res, Ibu-Ibu kita lihat soal nomor 2 ya. Lihat pertanyaannya, yaitu apakah mekanisme kehilangan panas yang terjadi akibat kondisi tersebut? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian kita lihat kata kuncinya. Saya bilang kata kunci ya. Di sini bahwa lahirnya itu spontan ya. Spontan, kemudian itu tidak dikeringkan. Ya, ini bayi berat badannya normal ya, kita nggak usah tanda, semua normal, lahirnya spontan, kemudian tidak dikeringkan, kemudian cairan ketubannya masih menempel pada permukaan tubuh bayi. Ya, beberapa menit kemudian dia tampak menggigil, ya suhunya itu turun ya dari awalnya 36,8 jadi 36 derajat Celcius karena adanya cairan ketuban yang menempel. Nah, ini dilihat ya, ini sangat teoritis, itu mekanisme kehilangan panas pada tubuh ya, terutama pada tubuh bayi. Kita lihat optionnya. Yang A itu evaporasi. Nah, ini harus jelas banget konsepnya ya, karena ini konsep. Yang pertama itu evaporasi. Evaporasi itu adalah kehilangan panas akibat penguapan cairan dari permukaan tubuh. Nah, cairan ini pada kasus ini cairan ketubannya menempel pada kulit bayi sehingga itu akan menguap ya. Prosesnya itu menguap kemudian menarik panas yang pada tubuh bayi. Nah, itu mekanisme kehilangan panas dengan evaporasi. Nah, kita lihat di sini bahwa itu dia cairan ketubannya menempel sehingga itu menarik panasnya tubuh bayi.
Bisa ya dipahami? Ini jawaban yang tepatnya itu adalah evaporasi. Ya. Nah, kita lihat lagi option B. B itu konduksi. Kenapa itu tidak dipilih? Kita lihat, konduksi itu adalah terjadi akibat kontak langsung. Tadi ada yang jawab B ya. Nah, konduksi itu akibat kontak langsung dengan benda yang lebih dingin. Contoh, misalnya nih, tempat persalinan. Misalnya sekarang kan pakai AC semua tuh. Bayinya lahir. Nah, itu adalah merupakan mekanisme yang bisa ya, misalnya meja tempat partusnya itu dingin. Ya, kemudian bayinya diletakkan di sana. Nah, itu adalah kehilangan panas dengan metode konduksi, ya. Nah, kemudian misalnya timbangan diletakkan di dalam suhu dingin, kemudian bayinya langsung lahir, langsung ditaruh di timbangan itu. Nah, kehilangan panas itu namanya dengan metode kehilangan panas konduksi. Itu ya, Ibu-ibu. Makanya kita tidak pilih, ya. Jawaban B salah. Kemudian option C itu konveksi. Konveksi juga tidak tepat sesuai dengan soal ini. Kenapa? Karena konveksi itu terjadi karena aliran udara dingin. Contoh, kena kipas angin, ada yang kipas angin, bayinya lahir, kemudian kena kipas angin. Ya, kemudian suhu kipas angin itu yang membuat dia dingin, sehingga panas tubuh bayi ini akan hilang dengan suhu kipas angin tadi. Atau ventilasi terbuka, ya. Sehingga tidak ada paparan udara dingin pada kasus tersebut. Kalau yang di kasus ini kan nggak ada paparan udara dingin. Misalnya kalau konveksi ini mau pergi rujukan, kemudian bawa di atas motor, hari hujan. Nah, itu bayinya bisa kehilangan panas melalui metode konveksi namanya. Gitu ya, Ibu-ibu ya. Nah, kenapa yang itu C enggak ya? Kemudian yang D, radiasi. Radiasi juga nggak tepat pada kasus ini, salah. Ya. Nah, kalau radiasi itu adalah pemindahan panas ke benda dingin di sekitar tanpa kontak langsung. Misalnya dinding, jendela yang dingin, kemudian yang kasus itu tidak berkaitan dengan cairan ketuban. Itu ya, Ibu-ibu, itu jawaban D tidak tepat atau salah. Kemudian option E itu konservasi panas melalui metabolisme lemak coklat. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena mekanisme lemak coklat ini adalah mekanisme mempertahankan panas pada tubuh ya. Kemudian bukan karena kehilangan panas ya, dimana kita tahu bahwa lemak coklat itu menghasilkan panas ya, yang disebut dengan itu biasa non-shivering thermogenesis. Ya, itu metodenya. Jadi pilihan E itu tidak tepat. Jadi yang untuk soal nomor 2, pilihan yang tepatnya ke mekanisme kehilangan panasnya itu adalah option A, yaitu evaporasi. Demikian Kak Res, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Dokter Izin Ibu, boleh tanya dikit Bu? Oh iya, silakan. Yang AC itu Ibu, apa termasuk di konveksi apa di radiasi ya? Selama ini saya bingung Bu. Yang AC, Ada AC itu ada satu sisi ada yang mengatakan itu radiasi, satu sisi ada yang mengatakan itu konveksi karena dingin di sekitar itu. Tapi jadi yang termasuk di sini yang di mana Bu? Letaknya itu kalau AC itu dingin karena AC itu. dingin karena AC. Oke. Kalau dingin karena AC itu adalah konveksi, Bu. Konveksi itu terjadi karena aliran udara dingin. Jadi baik kipas, kemudian AC atau ventilasi terbuka, misalnya di ruang persalinan, partus, harinya hujan, kemudian tempat bayinya itu di dekat jendela yang aliran udaranya dingin. Nah, bayi akan bisa kehilangan mekanisme panasnya melalui metode konveksi, gitu Bu. Kalau yang radiasi itu benda dingin yang ada di sekitarnya. Itu ya, contohnya dinding, kemudian itu yang enggak dengan konveksi itu berbeda antara konveksi dengan radiasi. Kalau AC tadi itu masuk ke konveksi. Demikian ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Dokter ini. Ibu, boleh tinggal Ibu. Iya, silakan. Begini Bu, sekitar 2 minggu yang lalu kan saya ada pasien partus. Nah, dari segi BB bagus 3,2 kilo kan. Sesudah lahir memang langsung nampak ya wajah spesifik dari bayi ini ke arah Down syndrome gitu. Nah, suhu tubuh juga bagus, apa-apa udah bagus. Ini lahirnya jam 11 malam ya, terus kemudian jam 11 pagi esoknya itu kita antar pulang gitu ke rumahnya.
Nah, ternyata udah 5 jam di rumahnya, ini bayi ini demam loh, Ibu dokter, dia jadi 39,1. Saya ditelepon dan saya takut gitu lah ya, saya langsung ke sana periksa, memang 39,1. Itu memang kemarin itu suasana rumahnya gimana ya, Dok ya, saya kok membayangkannya itu seperti di dapur penggorengan kerupuk, panasnya minta ampun gitu. Sedangkan waktu di praktek kan itu kan suhunya enak ya, karena ada AC gitu kan. Nah, jadi saya sampai situ saya buka semua bedongnya, sarung tangan, sarung apa semua. Saya telanjang, kemudian kompres hangat. Kemudian saya itu udah sempat kasih paracetamol tetes juga loh dok itu. Saya gitu. Nah, kemudian karena kondisi yang panas, saya suruh balik lagi ke praktek. Jadi balik lagi ke praktek, diobservasi lagi kan. Suhunya langsung normal loh dokter. Jadi di situ berarti ada ini ya, masalah-masalah. Kalau tadi suhu menjadi turun, kalau ini suhu jadi meningkat ya akibat suasana yang panas ya. Iya. Gitu. Itu istilahnya apa gitu ya dokter ya? Nah, itu kalau untuk kasus ya, boleh jawab Kak Res? Boleh Bu Dokter, boleh. Itu kan kasus ya Ibu Bidan ya. Jadi itu sudah kita pastikan dulu kalau menemui pasien atau bayi ataupun orang dewasa dengan ada panas itu, lihat dulu. Kalau panas itu berarti ada tanda-tanda, apakah ada tanda-tanda infeksi. Tadi saya curiga apakah ini ada infeksi, apakah tali pusat dan lain sebagainya. Ternyata dari lingkungan ya Bu ya, karena suhunya panas. Tapi Ibu pastikan dulu memang karena lingkungannya yang panas sehingga membuat suhu tubuh bayinya juga panas, ataukah ada tanda-tanda infeksi. Biasa kalau suhu tubuh panas itu kan adalah itu imun kita melawan ya bibit penyakit yang masuk, dengan salah satunya itu pertahanan panas di tubuh ya. Nah itu dipastikan lagi Bu, apakah penyebab panasnya ini. Gitu ya Bu ya. Misalnya kalau dia berada di tempat tertutupnya itu seperti apa. Nah yang menyebabkan bayinya itu sampai suhunya tinggi. Itu ya Bu, coba dicek kembali. Mungkin kalau ada kasus seperti itu perlu diedukasi kepada ibunya dan keluarga yang lain bagaimana perawatan anak untuk di rumahnya seperti apa. Karena ada ventilasi yang untuk sirkulernya ya, udara itu juga harus disampaikan. Kemudian juga resiko ya kalau kita pasiennya perawatan tali pusat, apalagi baru melahirkan, kemudian di rumah dirawat itu tali pusatnya belum lepas, bagaimana di rumah dirawat tali pusatnya, apakah dibubuhi dengan ramuan apa, kemudian bagaimana cara dia memandikan bayi, apakah bayinya ada diberikan ASI, itu banyak faktor ya Bu ya. Jadi Ibu Bidan itu memberikan edukasi, jadi sebelum pasiennya pulang mungkin diberikan edukasi. Oke, ini dia kolom-kolomnya Bu Bidan. Silakan kita jawab dulu, diklik-klik aja, pilih opsi yang mana. Kita lihat dari lead in atau pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Yuk, disilakan pendapat dari Bu Bidan semua untuk soal yang nomor 3 ini. Tanya mengapa penerjun payung militer saat mendarat terlihat jatuh dengan keras, tidak seperti atlet skydiving. Saya izin menjawab ya. Disilakan Bu Bidan Eka, kira-kira opsi apa yang dipilih Bu Bidan? Kalau saya memilih C karena di sini tidak jelasnya pendarahan, tapi pendarahan karena apa ini belum pasti. Jadi kalau untuk penyuntikan oksitosin, karena ini sudah 15 menit yang lalu, sebelum plasentanya sudah lahir,
melakukan PPT ulang juga tidak ada keterangan di sini plasentanya belum lahir. Melakukan manual plasenta juga nggak ada keterangan di sini tentang plasenta. Jadi saya memilih C untuk mengatasi pendarahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bidan Eka. Jadi Bu Bidan Eka pilih kompresi bimanual interna. Oke, kita keep dulu opsi C. Sambil saya endpoll Bu Bidan. Opsi selain C boleh dibantu jelaskan? Kalau tadi Bu Bidan tidak memilih, Bu Bidan Eka tidak memilih menyuntik oksitosin 10 AU ini, tapi ada banyak ternyata yang memilih opsi A. Boleh Kak Res dengar pendapatnya? Ada? Baik, dengar Kak? Oh, terdengar Bu Bidan Norika. Oke, saya memilih. Iya benar, saya lagi di mobil. Saya memilih A karena kebetulan itu kan udah lahiran 15 menit. Terus tidak ada disebutkan pemberian suntikan oksitoksin. Berarti kan kita harus langsung menyuntikkan oksitoksin seperti itu. Makanya jawaban kita ambil A. Ambil yang Terima kasih A. Kak. Terima kasih Bu Bidan Norika. Oke, baik. Sudah 2 opsi yang dipilih, tapi banyak juga sih sebenarnya ya. Selain opsi A dan C ini melakukan PPT ulang. Saya nggak tahu. Mungkin ada yang mau berpendapat Bu Bidan? 16 bidan kita menjawab ini. Tidak ada? Tambahkan sedikit ya. Oh boleh Bu Bidan Sulianti. Saya pilih C kompresi bimanual interna. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya kan postpartum 15 menit, artinya sudah lahir dong plasentanya. Jadi dengan adanya seperti itu, jadi ya kita karena ini sudah perdarahan ini, ya kita harus melakukan kompresi manual untuk menghentikan perdarahan. Ya, jadi yang C menurut saya lebih tepat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Bidan Sulianti atas pendapatnya. Saya stop ini dulu dari apa namanya opsi jawabannya. Langsung saja ini ya kita masuk ke sesi bedah soal ikan pari ikan hiu. Mari bahas yuk. Silakan Bu Dokter. Baik, Kak Res. Ya, banyak beragam ya. Saya senang kalau jawabannya beragam. Semuanya begitu. Nah, lihat lagi pertanyaannya. Yaitu apakah tindakan yang paling tepat untuk kasus di atas? Nah, kita lihat tuh. Ya, postpartum 15 menit yang lalu. Kita fokus ke yang ada ya. Jadi yang ada di sini. Pakai penanda. Postpartum 15 menit yang lalu. Kemudian kadang-kadang indikasi bisa terjadi inversio tadi. Jadi nggak bisa pilih ya.
Nah, kita lihat option C, prediksi manual internal. Ya. Ini juga bukan merupakan pilihan pertama. Alasannya kenapa? Karena APD ini dilakukan bila oksitosin itu tidak efektif. Ya. Kemudian perdarahan terus berlanjut. Ya. Dan ini merupakan tindakan lanjutan atau invasif. Ya, jadi KPI itu tidak tepat, bukan pilihan pertama. Ya. Nah, yang opsi itu adalah melakukan manual placenta. Nah, ini juga tidak tepat. Kenapa? Alasannya adalah fungsi dari manual placenta apabila placentanya belum lahir jika lebih sama 30 menit. Ya. Nah, pada kasus ini berapa? Pada kasus ini sudah kita pendek pada kasusnya ini 15 menit. Itu ya Ibu ya. Jadi manual placenta itu adalah tindakan invasif dan berisiko terjadinya infeksi. Ini tindakan yang tidak sesuai manual dilakukan apabila sama 30 menit misalnya dengan lahir. Jadi ini tidak tepat. Nah, option D itu menunggu atas placenta 15 menit. Nah, ini adalah keadaan yang salah dan berbahaya. Kenapa? Ini tidak ada juga sama antara CCC, ya, vagina. Nah, bayi itu akan membuat kondisi itu darahnya akan lebih banyak keluar. Ya, jadi tidak boleh mendarah. Ya, ini kalau kita mendarah, ini adalah bertentangan dengan prinsip kegawat daruratan obstetri. Jadi ini tidak tepat. Yang paling tepat itu adalah dengan sesuai dengan soal itu sesuai dengan tandanya ini adalah meningkatkan oksigen seluruh intra-unit. Kita lihat ya, ini sebenarnya karena fungsinya ini opsi jawabannya. Jadi harus demikian saya berikan lagi. Baik, terima kasih Bu Dokter yang menyiapkan penjelasannya. Sudah selesai ya terkait opsi soal yang ketiga yang keempat adalah opsi yang izin Reza untuk bertanya sedikit untuk memahami ini rasa soal yang seperti ini. Ibu dokter, kan di sini kita tidak ada soal yang menggambarkan placenta itu terpas-pas atau tidak seperti itu. Bagaimana itu dengan soal seperti ini? Untuk menjaga meningkatkan oksitosin sementara pada soal tidak ada apa bahasanya placenta. Soal tentang placenta pas-pas tidak seperti itu. Silakan Bu Dokter. Jadi tanpa ada kalimat kata dalam soal placenta, kalimat kata pas waktu sudah menandakan bayi sudah lahir bersama dengan placenta yang begitu ya. Jadi itu sudah menggambarkan begitu.
Apakah itu yang dimaksud tadi pertanyaan dari bidan sebelumnya? Iya, Kak. Seperti itu. Baik ya. 15 peserta ini, khusus 15 bidan aja ya, 15 bidan yang tetap mau lanjut belajar bersama. Nah, kenapa sih kok Kak Res bilangnya buat 15 bidan ya? Cuman buat 15 bidan aja, karena ini dia. Mudah-mudahan silakan pilih kelasnya nih. Pertama, ada yang namanya kelas platinum, ini cuman 10 pertemuan. Mulainya dari tanggal 23 setiap hari Rabu dan Kamis. Rabu dan hari apa? Dan Kamis. Jamnya berapa Kak Aris? Jam 19.00. Nah, dari tanggal 23 kita udah mulai. Jadi 23 dan 24 itu kita sudah mulai. Nah, jadi bunda-bunda, tapi akhir bulan gimana Kak? Akhir bulan kita tidak ada kelas dulu, karena pastinya bunda-bunda akan sibuk di akhir bulan ini. Hawa-hawa liburnya sudah terasa. Lalu nanti kita lanjutkan lagi di tanggal 7 Januari 2026. Jadi kita sudah siapkan kelasnya. Seperti itu. Bedanya apa? Ini platinum cuma 10 pertemuan sampai dengan tanggal 30 Januari. Dapat 180 soal tryout dan free rekaman Zoom. Lalu bedanya dengan gold bagaimana? Ini sama dengan gold, tapi bedanya Bu Bidan akan mendapatkan buku rahasia sukses profesi bidan. Seperti ini. Ini Kak Res akan mencontohkan. Nah, ini dia. Buku profesi bidan. Jadi bimbel juga mendapatkan buku juga. Tapi jangan khawatir, kita juga akan memberikan mini tryout. Jadi udah lengkap deh. Bimbel, TO, buku itu udah dapat. Nah, ini paket lengkapnya ada di sini. Nah, bedanya dengan paket gold apa? Nah, kalau gold ini dia 18 pertemuan. Ini sampai dengan Februari 2026, bunda-bunda semua ya. Dan tetap mendapatkan 180 soal tryout, tapi tidak dapat buku. Gitu. Nah, karena cuma buat 15 bidan aja, nih silakan langsung di screenshot cepet-cepetan. Nah, ini dia pilihan harganya. Gitu bunda-bunda semua ya. Jadi perbedaan ini untuk platinum, diamond, dan gold seperti itu. Nah, tapi karena buat 15 bidan, nah ini baru banget dibuka, teman-teman tadi juga udah banyak yang daftar. Ini harganya segini. Yang kelas platinum dari 229 jadi 129. Ini nggak segini tapi 199. Ini kan plus buku ya, jadi ini ada ongkirnya Bu Bidan, nanti tinggal kabari ke saya aja. Ini plus buku fisik ya, bukan buku e-book, tapi ini buku fisik. Terus kalau yang gold gimana sih Kak Res? Ini 199.000. Nah, ini kelas tidak sampai 200.000 ke atas, tapi Bu Bidan sudah bisa mengikuti. Nah, ini cuma buat 15 ya, sekali lagi 15 bidan aja. Gimana caranya? Silakan di screenshot dulu ini sebentar, Kak Aris tambahkan. Nah, ini dia, di screenshot dulu, lalu gimana? Dilanjutkan dengan chat Kak Aris. Kak Aris langsung labeli yang chat Kak Aris labeli untuk mendapatkan kuotanya ya. Nah, nanti kita akan ketemu berbagai macam materi. Malam hari ini kan sudah bersama Bu Doktor. Nah, bisa saja nanti kita akan ketemu kembali bersama beliau yang akan mengajar. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, untuk mengikuti kelas silakan langsung hubungi saja Kak Res untuk 15 peserta aja, dan cuman buat malam ini aja langsung hubungi Kak Res, ini nomornya. Di screenshot, Kak Res saya ambil kelas diamond plus buku. Ini alamatnya, boleh dicek ongkirnya berapa Kak? Boleh. Kak Res saya ambil kelas yang gold. Itu yang sampai Februari dapat tryout juga nggak dapat 180 soal. Terus dapat file soalnya nggak dapat semua. Semua didapati di sini. Ini paket promo akhir tahun. Bu Bidan ingat yang namanya UKOM sebentar lagi, kita tunggu jadwal pastinya. Apakah ini memang akan maju nantinya saya nggak tahu, karena dibarengi dengan mungkin lebaran, karena kalau tahun kemarin puasa tetap dilaksanakan UKOM seperti itu. Nah, jadi ini screenshot Kak Res kasih waktu 1 menit. Mungkin ada juga yang ingin bertanya, disilakan langsung saja. Masih dalam keadaan koma di rumah sakit. Apakah kamu tidak merasa sedikit pun bersalah? Dia selalu memperlakukan seperti cucu kamu. Bagaimana denganmu? Kamu sama sekali bukan cucu. Kakek, bangunlah. Siapa saja yang menolong kakek dan menendangnya turun tangga? Siapa saja kamu cemburu pada Jiamin, lalu menolong kakek?